Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa biqawlihi yahdil muhtadun. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat yang ke-67 bernama Surat Al-Mulk, ayat yang kedua. Surat Al-Mulk itu terdiri dari 2 rakaat. Ayatnya 30 ayat. Kata-kata yang ada di dalamnya 350 kata. Sedangkan hurufnya 1313. Jadi kalau kita baca satu huruf 10 kali 1313. Bapak-bapak, ibu yang mengagungkan Allah, sebagai mensyukuri nikmat Allah, selama kita pagi ini judulnya ayyukum ahsanu amala. Allah bertanya, siapakah di antara kamu yang paling baik amalnya atau ibadahnya? Sebab Bapak Ibu, ibadah itu bakal awadi. Apabila seorang meninggal, 3 yang mengantarkan ke kubur, 2 pulang ke rumah, 1 tetap bersama dia di dalam kubur sampai ke akhirat nanti. Pertama, andai orang sanak saudara. Semakin baik yang meninggal itu, semakin banyak orang yang mengantarkan. Tapi kalau cingkah orang mati, Pak, ya jawab Pak, ibu cingkah orang. Karena dulu orang seperti itu, Pak, ada para orang Nabi yang mendapat. Tapi kalau yang baik, banyak. Yang kedua, sebagian fasilitas. Kita masih melihat kasur, bantal, ya, 2 lembar kain yang harus kain panjang. Tapi yang begitu kembali pulang, begitu dimasukkan, keduanya kembali pulang tanpa kecuali. Walaupun yang dimasukkan suami, yang istri tetap pulang. Yang dimasukkan masuk kubur, yang anak tetap pulang, apalagi orang lain. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang mengantarkan, yaitunya ayyukum ahsanu amala, ibadah amalnya. Kalau tidak ada ibadah, ada amal, itu rusaknya yang mengantarkan. Na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu yang ini harus kita tuntaskan, kita kerjakan, kita persiapkan sebaik-baiknya. Jangan nanti timbul penyesalan setelah dunia kita tinggalkan. So, salah satu nama setelah hari akhir itu itunya Yaumun Nadam, hari penyesalan. Banyak orang menyesal nanti, Bapak Ibu. Kalau kita pelajari ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul, sekian banyak jumlah manusia, ya, semenjak Adam sampai akhir zaman nanti, itu yang menyesal itu Pak, mayoritas itu banyak sekali menyesal. Cuma yang disalahkannya adalah ayyukum ahsanu amala. Kenapa dulu tidak dipersiapkan, tidak dilakukan masalah amal yang baik itu? Agar idza ja'alahum
ya kematian, dia berkata, oh Tuhan, hidupkan aku kembali. Jadi begitu mati, Pak minta dihidupkan kembali. La ya'manusul yang firmatan Rabbum. Ya Allah, tujuannya aku akan mengamalkan apa-apa yang selama ini aku abaikan. Contoh sholat berjamaah, dipanggil berjamaah, diimbau oleh Allah melalui azan, tapi aku tidak hadir. Aku menyesal, hidupkan aku kembali agar aku beramal. Allah berkata, kenapa kalian ngomong sekarang? Dulu kan sudah diberi kesempatan. Malah kamu termasuk usia yang panjang, mendekati 100 tahun. Wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hari hadapan kamu senang menunggu kuburan. Kalau dikuburkan kamu menyesal, hidupkan kembali. Tentu hal ini tidak kita harapkan. Jadi bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, inilah judul sama kita hari ini, ayyukum ahsanu amalah. Hadirin dimuliakan Allah, kalau kita terjemahkan ayat yang kita muka-mukakan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allah yang menciptakan mati dan hidup. Dalam ayat ini mati dan hidup. Kenyataannya bagaimana? Hidup baru mati. Tapi Allah yang diawali Allah mati dan hidup. Apa rahasianya? Kematian itu hal yang pasti. Maka bapak-bapak ibu, setiap kita sudah ada jadwalnya. Jadwal kematian sudah ada bapak ibu. Tapi Allah tidak beritahu. Kalau dia beritahu, ada orang yang mau pulang-pulang masa ini, Pak. Tidak mau pulang, Pak. Di masa ini, tapi ada pulang-pulang, Pak. Pulang-pulang ini, tapi kau tahu, dia tidak tahu, orang dia nggak lain. Ada orang besok mati, Pak. Ini bawa aja berbunyi. Udah ke rumah mur, Pak. Udah ke rumah mur, ada kelompok khusus. Kadang-kadang kayak apa? Di situlah aku menjadi usia orang ibarat di tahun Pak sampai jam. Ya orang kayak umur 70 seorang-seorangnya orangnya Pak. Kalau ada orang di tahun di situ ada orang mau Pak. Kan ada kayak mutuan Pak. Habis mati, habis ini mainnya baru. Kenapa tadi tidak tahu ada kematian? Jadi Bapak Ibu kematian itu adalah satu hal yang pasti. Setiap kita sudah ada jadwalnya. Nahnu qadarna al-mauta wa nahnu bimasbuqin. Itu surat yang ke-64 ayat yang ke-60 itu. Jadinya surat 56 ayat 60. Ar-Waqiah. Kami telah menetapkan ajal kamu, kata Allah. Dan itu tidak akan kami abaikan. Kami tidak lengah, kami tidak lupa. Pasti satu detik pun tidak akan ditunda. Nah, karena ini sudah jadwal, Bapak Ibu, sakit itu bukan syarat mati. Di situ ada orang tidak sakit mati juga. Yuk. Tuhan bukan syarat mati, buktinya yang udah mati. Dalam bulan ini Bapak Ibu mendekati
ibadah inilah yang menolong, yang membantu kita nanti di akhirat. Ibadah inilah yang bakal kita bawa menghadap Allah. Yang namanya dunia bakal dunia, tinggal. Apapun yang berbadan wajib muka yang dunia tinggal. Justru itu dunia itu adalah seni wara, dunia itu adalah permainan. Dunia itu bakal musnah, tapi yang abadi nilai ibadah. Di dalam buku Al-Khazin karangan Alauddin dari Mesir, jilid pertama, di situ dikemukakan beliau ada 5 syarat baru kegiatan kita, aktivitas kita disebut sebagai amal yang terbaik atau ibadah. Orang salah satunya tidak bisa dikatakan sebagai amal soleh. Yang pertama, Bapak-bapak dimuliakan Allah, subjek amal itu adalah seorang muslim. Kalau yang beramal kepada itu tidak muslim, Allah tidak terima, Pak. Kenapa kita sholat? Karena muslim. Kenapa kita puasa? Karena muslim. Kenapa kita haji? Karena muslim. Kenapa kita mengikuti majelis taklim? Karena muslim. Tanpa muslim orang tidak bisa ibadahnya diterima sebagai ibadah yang soleh. Justru itu katakan wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Surat yang ketiga ayat 85. Barang siapa yang menganut agama selain Islam, kemudian dia beramal, kemudian dia beribadah, Allah tidak terima. Palayuk palamin, Allah sekali-kali tidak menerima. Kenapa? Karena dia bukan seorang muslim. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti dia termasuk orang yang merugi. Bina abi sabar. Justru itu Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah karena kita termasuk kepada orang yang beragama Islam itu. Cuma kata Allah apa? Saran Allah, petunjuk Allah kepada kita apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Lanjut. Wa la tamutunna illa antum muslimun. Surat yang ketiga ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dalam hati yang sesungguhnya. Jangan kamu mati kecuali di dalam mengamalkan ajaran Islam. Tapi nama mati Bapak Ibu tidak akan tertunda walaupun Islam tidak diamalkan. Ya kan? Dan satu ibarat nama kita riba. Nak sholat awak, nak ke masjid awak, nak berjamaah awak, berapa ya orang seperti itu? Mati tadi. Cuma diminta kok mati kamu hendaknya dalam mengamalkan ajaran agama Islam. Apa rahasianya agar ibadah kita diterima Allah? Ini yang pertama. Yang kedua, Bapak-bapak Ibu, pekerjaan itu pekerjaan yang baik. Walaupun Islam, tapi kalau tidak baik, Allah tidak terima. Banyak sesuai dengan tuntunan agama bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Makanya ibadah itu telah ditetapkan Allah. Ada namanya ibadah
ibadah pokok itulah rukun Islam yang 5 yang diawali dengan 2 kalimat syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Inilah itu namanya ghairul mahdhah. Ada dua-duanya kita lakukan. Kalau ada orang beribadah tapi tidak seperti itu, Allah tidak terima. Menyembah berhala, menyembah patung, ibadahnya itu sembah mereka, tapi Allah tidak terima karena tidak sesuai dengan aturan, tidak sesuai dengan tuntunan. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, yang kita lakukan itu benar-benar baik sesuai dengan tuntunan. Ada baru-baru ini informasi sebagaimana yang kita ketahui. Di negara kita, Bapak-Bapak Ibu, sudah ada pesantren lintas agama. Iya, pernah Bapak mendengar? Pak? Oh Pak? Tidak pernah? Apa Pak? Pesantren lintas agama. Mendirikan pesantren ibadah, melaksanakan pesantren ibadah, tapi kalau sudah lintas agama tidak lagi jadi ibadah. Itu digediri Bapak-Bapak itu. Waktu diresmikan tokoh-tokoh pemuka-pemuka agama dari berbagai agama di dunia datang ke Kediri. Jadi kalau lintas agama, Bapak-Bapak itu yang ada di situ bukan Islam doang, tidak, juga agama yang lain. Santrinya bukan dari orang Islam, juga dari agama-agama yang namanya lintas agama. Hamba heran Pak, sampai pagi belum dibubarkan. Ada kawan di Jakarta, dia tahu kan bahwa apa dan kayak pejabatannya kamu kafir ketemu pasantren lintas agama perbuatan kafir ini berbahaya. Kalau sekiranya pemimpin kita ini di negara kita diam saja, berarti kita akan masuk di dalamnya. Namun bila kita berlindung kepada Allah, kita kembali Bapak melihat Allah. Jadi baru amal kita perbuat kita menjadi ibadah, perbuatan yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan. Oleh karenanya Nabi katakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tapi tidak sesuai dengan perbuatan kami, kata Rasul, itu ditolak. Dengan kata lain, Allah tidak terima. Kemudian Bapak-Bapak Ibu yang ketiga apa? Ilmu pengetahuan. Jangan beramal tanpa ilmu, jangan. Itu sebabnya disuruh belajar. Kalau ilmu agama itu Bapak Ibu pelajarinya minal mahdi dari ayunan sampai ke yang kubur. Makanya dikatakan berkakun aliman au ta'liman au sami'an fala takur rabi'an. Hendaklah kamu mengajar, kalau tidak belajar, kalau tidak mendengar. Sekurang-kurangnya mendengar. Fala takur rabi'an, jangan termasuk kelompok yang berempat tidak sama sekali, mengajar tidak, belajar tidak, menangah pun tidak, menangah sedang muat. Sambungnya yang mau seperti itu ya, kamu tadi mana aku ya? Kalau mau dari masagi sorong itu maka rumah asam mengajurang karang apa malu jade jamu aku satu. Kau yang katakan dia jade dia boleh jade. Apa kau sampai sorong ya jadinya? Nah kali mana jade? Sekarang ya hari dulu tentang dulu ya, apalagi
alasannya agar bertambah ilmu. Dengan ada ilmu kita beramal. Jadi Bapak-Bapak Ibu, baru diterima ibadah kita, baru kita amal kita kalau kita amal dengan ilmu. Di situ dikatakan kasirul amali bil ilmi lah, yang banyak amal tanpa ilmu tidak diterima, tidak bermanfaat, tidak ada nilainya, tidak ada hasilnya. Tapi ingat, qalilul amali bil ilmi, yang sedikit ibadah, sedikit amal dengan ilmu bermanfaat. Itu situ Bapak Ibu, jangan bosan. Jangan bosan Bapak Ibu kita menambah ilmu. Tapi kalau kita menambah ilmu itu Bapak Ibu, yang pertama hadir, yang kedua mendengar, agar pendengaran kita jangan terganggu. Jangan duduk dekat orang yang suka berbisik. Kalau tidak berbisik, jangan sampai melihat HP. Kecuali HP itu dipakai untuk mencatat apa yang disampaikan oleh Ustaz. Kamu sedang ceramah Bapak Ibu di satu daerah yang jamaahnya mendekati 2.000 orang. Tidak pernah buat orang ibu ngomong selembut, dia saya sampaikan jelas ya apa Bu. Ada bunyinya Pak. Kenapa dia tidak bisa jawab? Karena itu depan mulut, karena dia berbisik dengan terbina. Boleh suku mota. Ada orang suku mota, orang ngaji. Orang ngajinya mota, betul tak? Ada orang ngaji juga apa, betul tak? Di mana? Di sekolah tak? Di bodoh. Ambo sebelum sholat aku macam Pak. Ambo di asrama Pak. Di Pemda 3.000 kadang-kadang. Itu Pak Munur Pak mati nabi dalam asrama. Jangan Pak Wali kota Bupati anak Pak. Dan dia tidak mati sholat. Yuk kemaja Bapak yuk. Ambo kebesaran. Kalau berdua pasang ngaji ada muka HP, main HP, mau berdiri itu ada punya Pak. Tapi sekolah berdoa seperti itu karena Bapak Ibu disiplin. Jadi Bapak belajar Allah, ini yang perlu kita sadari. Carilah ilmu, perbanyaklah ilmu selagi hidup agar ibadah kita diterima Allah sebagai amal soleh. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kita beramal itu nama itu kita karena Allah. Niat kita karena Allah. Kenapa orang sholat masuk neraka? Kan lucu Pak. Sadar sholat sudah kokun dan sholat, kenapa? Karena dia baca surah Al-Mulk, alladzina hum an sholatihim yura'un. Mereka dia. Di situ Bapak Ibu firman Allah, qul inna sholati wa nusuki, lanjut, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad, sholat aku, ibadah aku, hidup aku, mati apa ya Pak yang lebih mati, hidup aku, mati aku, semuanya dalam rangka mencari reda. Kalau tidak seperti itu tidak diterima Pak. Kata Imam Al-Ghazali, Bapak Ibu, jiwa amal, ruh amal adalah ikhlas. Ikhlas ruh amal.
Kalau udah ikhlas, nggak ada rohnya apa? Nggak ada jiwa. Kalau jiwa nggak ada lagi gunanya. Samunya apa? Awak kuat seperti kau bermanfaat seperti kau kan ada jiwa. Kau lama tidak boleh pak. Dari masa masuk kubur kalian lahat, yuk. Lah kenapa kau menjadi lahat? Allah ingin masuk. Allah siap. Kok masuk ke jiwa? Dia tak marah. Seluruhnya. Siap masuk apa? Anjus itu sebelumnya apapun yang kita lakukan tidak hanya karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kita melakukan kegiatan ibadah kecuali semata-mata mencari ridha lillah. Baru bapak ibu ibadah kita diterima Allah. Itu yang keempat. Terakhir kalimat apa syaratnya? Kita ulang dulu. Pertama, pelakunya seorang muslim. Yang kedua, yang kita lakukan perbuatan yang baik. Yang ketiga, dia punya ilmu. Yang keempat, yaitunya ikhlas. Yang kelima, sabar. Sahabat itu apa-apa dalam khutbah akan selalu doa. Sahabat itu kan diubah. Sabar daripada doa, sabar daripada musibah, sabar daripada maksiat. Kalau sabar dari maksiat selalu dihindarkan. Kalau sabar daripada musibah kita ikhlas dan redha. Tidak mengeluh, tidak menyesal, tidak mengatakan malah nasib, tapi tidak redha menerima dan ikhlas. Dan sabar dalam kotakan, dalam kondisi bagaimanapun, kaya, miskin, lapang, sempit, ya, sehat, sakit, namun kita tetap beribadah kepada Allah. Barale kadang apa? Reja apa barale kadang? Anak ibadah dengan terabaikan. Orang kampung bukan kalau barale dia yang anak tahu nyoba. Dari mana anak tahu mayang, dia dari mayang. Apa yang mengantarkan ke rumah? Mantan taruh ke rumah pisang, aduh asal tinggal, tujuh tinggal. Ambo dah mampu seperti itu. Pagi bulan 10 jam aduh acara siapa yang berada, pokoknya di situ penelitian, sibuk tapi bu, nggak boleh. Rasa tu, tidak bisa dia. Berpikir apa yang mesti nyusul fikir. Lagi, ini nak solat pambu nyusul fikir. Kalau memang baik tu, yo baik tu kau solat, ikut solat kau ya, kau baik dari mana? Kamu solat pakai sendok semacam kahina, manusia rumah berkata azubur hingga asap hingga. Kata-kata barade, ada orang seperti itu, ada orang seperti itu. Awak nak satu kan cuma orang yang bukan ada orang. Siapapun dalam kondisi bagaimanapun kita taat. Ambo palimu menjadi lagi palimu. Hadis itu mereka pambu kata abikor 5 badan ini sebelum waktu aku juga dulu kami sholat dulu. Dan gara-gara itu Rasul kami dan berkah berikan kami itu. Dan ini waktu cerita serah dikatu Allah kan betul semoga Allah berkah. Ternyata bekor luasannya asal tidak dimarah tak berkah itu. Alhamdulillah dengan seperti itu.
bagaimanapun. Oh sakit awak, sholat jangan diabaikan. Dan kalau sedang tagak, sedang duduk, dan kalau sedang duduk, dan kalau sedang duduk, kalau sedang dijago, bukan sedang lalu sedang berbaring. Ya mungkin berbaring bagaimana misalnya, namun kita tetap beribadah kepada Allah. Karena pas begitu Bapak Ibu, ibadah ini abadi, dunia bakal musnah dan berakhir. Ma'innakum yanfanu wa ma'innallahi baq. Apapun yang ada dalam genggamanmu, semuanya akan berakhir dan musnah. Itulah dunia. Tapi ibadah abadi. Sudahlah abadi, mati kita, didampingi kita, diiringi kita ke dalam kubur. Kubur itu lahan apa Ibu? Nah sekarang itu lahan media di situ Pak. Itu yang kuburan Pak. Di Padang kok kalau mati orang pangan, Pak, di pangan Pak, di kubur. Yuk, berbeda dari kampung. Di kampung Pak kalau mati orang dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu diantar ke kubur. Lah sampai di kubur langsung masuk Pak. Aduh, prosesinya dulu kalau di Karanglo, kasur bantal semua dipisahkan. Tinggallah yang akan kamu ibadah adalah dari selebar papan yang kamu sampai di dalam lahan. Kan di situ selang apa? Masih ngomong yang rasa. Fayaqul rabbi laula qartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas shalihin. Di saat mau dikuburkan Pak Arwah berkata, oh Tuhan, andaikan aku masih hidup, aku akan berwakaf berinfak dan aku akan beramal soleh. Dari itu kubur Pak meminta juga supaya dihidupkan. Kenapa dia minta seperti itu? Karena tidak siap dengan amal ibadah. Ingat Bapak Ibu Allah, sekarang kita di dunia, bedanya dengan lain di dunia tolong sosial, zon politikon. Tapi di akhirat nanti Bapak Ibu, nafsi. Wattaqu yawman la tajzi walidun an waladihi wala mauludun wa jazin an walidihi. Surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 33. Takutilah hari akhirat yang mana yaitu satu sama lain tidak bisa menolong. Anak tidak bisa menolong orang tua tidak bisa menolong anak, suami tidak menolong istri tidak bisa menolong suami. Nafsi. Yakin? Percaya? Nggak sama di dunia Pak. Ibu dapat piti, saya dapat piti. Suami dah agak piti dah. Atau apa dapat piti karena saya akan mama dia piti pada habis masih ada. Pinjam kau dasar sebagai itu. Habis itu dia dia tidak bisa terus saudara. Akhirnya amal saudara ya kalau sholat kalau zakat nggak bisa Pak. Cuma yang benar apa yang kita lakukan sekarang, ayyukum ahsanu amala. Itu yang benar. Wajib yaumadin bizannama yaumadin yatadakkaru insanu lahu zikra yakunu ya laitani qadamtu li hayati. Surat Al-Fajr ayat 23 dan ayat 24. Nanti diberikan Allah kepada orang yang berusaha neraka jahanam, semuanya menangis, semuanya takut, semuanya membentak.
serahkan nasib kami ya Allah. Alangkah bahagia kami hari ini kalau semasa itu di atasnya dulu banyak amal ibadah kami. Agar itu jangan terjadi, mumpung masih hidup, kesempatan masih ada, mari kita persiapkan ayyukum ahsanu amala, amal soleh, ibadah yang sebaik-baiknya dengan 5 syarat. Pertama, Islam, kedua baik, yang ketiga punya ilmu, yang keempatnya ikhlas, yang kelimanya sabar. Ingat, kesemua itu tidak akan jalan sepanjang orangnya tidak beriman. Mau tidak mau orang beramal tergantung pada iman. Justru itu Bapak Ibu, kalau tidak buka Al-Quran, kalau Allah bicara tentang ibadah, kalau Allah bicara tentang amal, pasti ditulis dengan iman. Amal ladina amanu wa amilus sholihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Surah 32 ayat yang bersama Sayyidina As-Sajadah. Adapun orang beriman, beramal soleh, tanpa mereka surga kebahagiaan abadi, mereka di situ selama-lamanya. Kenapa mereka berhak? Karena mereka beramal. Ingat Bapak Ibu, dunia untuk semua orang. Siapapun orang dapat dikasih. Tapi ingat akhirat itu bukan untuk semua orang. Hanya diberikan kepada orang-orang beriman, beramal soleh. Itulah namanya orang bertakwa. Tapi kalau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang tidak ada amal, wasifal ladzina kafaru ila jahannam zumaru, seluruhnya dihalau ke dalam neraka jahanam. Itulah kesesaran selamanya. Tapi kalau orang beriman, beramal soleh, wasifal ladzina kafaru ila jannati zumara, bertakwa, orang beriman, beramal soleh, dihalau, digiring ke dalam surga Jannatul Naim. Semoga ceramah kita bermanfaat. Biar pendek asal berkesan, ketimbang panjang tapi membosan. Subhanakallahumma wa bihamdika